Halo Sobat Daring semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tutorial, tapi memang ini khusus untuk bagi Bapak Ibu yang ada di Universitas Airlangga. Di tutorial yang pertama ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses e-learning di Universitas Airlangga, gitu ya. Ya, ini terutama mungkin buat Bapak Ibu dosen di Universitas Airlangga yang mungkin selama ini belum pernah memakai e-learning di Universitas Airlangga gitu ya. Ya, jadi mungkin karena pandemi ini, karena virus corona ini kemudian kita harus memaksa diri untuk menggunakan e-learning. Karena itu saya kasih step-stepnya. Di video yang pertama ini adalah step pertama adalah bagaimana cara kita mengakses e-learning Universitas Airlangga. Caranya Bapak sekalian setelah masuk dalam internet, terkoneksi dengan internet, kita masuk, kita ketik saja. Jadi alamat websitenya e-learning Universitas Airlangga adalah e-learning UNER Asia ID, gitu ya. Ini kebetulan karena saya sudah sering memakainya sehingga langsung muncul. Jadi silakan saja di sini diketik e-learning UNER Asia ID. Kalau sudah, maka akan muncul website e-learning Universitas Airlangga seperti ini, gitu ya. Nah, karena itu kita akan turunkan sebentar ke bawah itu. Nah, di sini ada directory ya. Ada di directory namanya ini adalah sebenarnya adalah dokumen-dokumen pembelajaran e-learning yang tersimpan. Ini ada semester ganjil 2018-2019, ada semester genap 2018-19, ini ada semester ganjil 2019-2020, dan ini adalah semester yang aktif saat ini yaitu semester genap 2019-2020. Lalu apa manfaatnya sih 3 semester di sini? Jadi sebenarnya 3 semester di sini itu adalah namanya arsip sebenarnya Bapak sekalian. Jadi kalau nanti Bapak sekalian sudah sering menggunakan aula ini, menggunakan e-learning Universitas Airlangga ini, maka nanti misalkan nih kita berada di semester genap 2019-2020. Maka sebenarnya pada saat nanti kita akan memulai kelas online di semester genap 2019-2020 ini, itu kita tidak perlu men-setting dari awal lagi sebenarnya. Karena apa? Karena kita punya arsip di semester genap 2018-2019-nya. Jadi nanti kita panggil aja dari sini, kemudian nanti kita copy paste. Nah, nanti akan saya jelaskan itu bagaimana kita meng-copy paste dari semester sebelumnya. Ini 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu bisa kita panggil lagi nantinya ketika kita masuk di semester genap 2019-2020. Itu nanti kita bahas ya. Sekarang, jadi setelah itu apa? Kita masuk ke sini di semester genap 2019-2020, kita klik saja. Nah, kalau sudah klik, baru kita muncul di sini. Ini namanya Airlangga University e-learning application, gitu ya, yang sering disebut dengan aula, gitu ya. Makanya di sini ada home, ada helpdesk, ada arsip aulanya ini yang semester genap tadi, yang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini ada kalau kita mau mengunduh mobile apps ya, mobile apps ya, dari aula. Jadi bisa dalam bentuk ini sudah bisa di-download di HP gitu ya. Cuma untuk Bapak Ibu dosen mungkin kurang efektif untuk yang mobile app-nya ini karena hanya tidak bisa melakukan editing ya. Jadi kalau saya sarankan kalau melakukan editing kelas itu tidak menggunakan mobile apps, tapi kalau hanya sekedar melihat traffic saja, melihat apa yang terjadi di kelas online kita bisa menggunakan mobile apps ya. Kemudian ini sudah disediakan sebenarnya panduan-panduannya, setting kelas online, bahan ajar online dan sebagainya. Itu sebenarnya juga sudah disediakan semuanya, gitu ya. Silakan aja kalau memang kurang puas dengan video saya, nanti bisa dilihat di sini juga, gitu ya. Kemudian ini ada juga dalam bentuk video juga ada semuanya. Oke, setelah itu kita login nih. Nah, loginnya pakai apa? Loginnya pakai username akun Cybercampus Bapak sekalian. Username Cybercampus dan passwordnya sama, gitu ya. Ini yang disebut dengan single on, gitu ya. Kita ketikkan. Ini NIP saya, ya. Oke, kemudian kita masukkan password kita. Kalau sudah, kita klik. Oh, maaf, salah ini ya. Oke, ada kesalahan.
Oke. Nah, kalau berhasil ini, nah saya jelaskan dulu. Di sini ada menu bar, home, help, dan sebagainya sama seperti tadi. Cuma ada muncul tambahan baru. Kalau tandanya bagus sekali sudah berhasil masuk, itu ada tambahan baru yaitu My Course. Nah, di My Course ini Bapak sekalian bisa menampilkan. Ini adalah list mata kuliah yang saya ajar. Jadi list mata kuliah yang ajar langsung otomatis di sini. Jadi kalau nanti misalkan Bapak sekalian melihat ada mata kuliah yang diajar itu tidak ada, maka Bapak sekalian bisa menghubungi Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi Universitas Erlangga di kampus C, ya. Silakan hubungi di helpdesk-nya ini. Ada WhatsApp, ada phone online, ada kontak kami. Silakan nanti dilihat di sini. Kemudian nanti ini sekarang kita lihat ya. Nanti kalau Bapak sekalian misalkan saya pilih mata kuliah saya itu skripsi misalkan, gitu ya. Saya klik skripsi. Nah, nanti defaultnya adalah kosong begini. Nah, kalau kosong begini ini berarti kelasnya belum tersetting, ya masih original, gitu ya. Nah, kemudian ini kalau ini Bapak sekalian ingin mengganti dalam bahasa Indonesia, oke, bisa diklik ini nanti akan otomatis bahasanya akan berubah, gitu ya. Tapi kalau kita klik dalam bahasa Inggris, nah nanti akan berubah. Silakan Bapak sekalian mau suka yang mana, versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia. Tapi pada prinsipnya sama, hanya bahasanya saja yang dirubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi fungsi-fungsi sama. Oke, ini nanti saya pakai bahasa Inggris saja ya. Oke. Di sini nanti ada menu turn editing on, gitu ya. Terus ada course management, ya. Ini yang sering dipakai, yang kita klik aja turn editing on ini. Apa maksudnya? Kalau ini kan tombolnya bersih ya, tidak bisa apa-apain. Jadi nanti kita mulai dengan turn editing on ini. Nah, kalau sudah turn editing on ini, itu adalah kita sudah siap untuk men-setting kelas kita, gitu ya. Nanti saya ajarkan pada video tutorial saya kedua bagaimana memulai setting kelas, gitu ya. Ini adalah cara video pertama ini cara masuk ke e-learning Universitas Erlangga sekaligus memahami fitur-fiturnya. Jadi di sini ada yang paling banyak nanti dipakai oleh Bapak sekalian itu hanya My Course ini sama kemudian course management ini aja. Kalau My Course ini adalah untuk melihat kuliah kita, mata kuliah kita yang sudah kita yang kita ampuh, gitu ya. Kita lihat di sini. Sedangkan untuk course management itu adalah terkait shortcut saja. Ya, kita lihat di sini ada aktivitas ya, forum ya. Kemudian ada question bank gini. Kemudian ada course ya. Ini ada student. Nanti saya jelaskan fungsi-fungsinya nanti. Biasanya kalau student ini itu berkaitan dengan mahasiswa. Jadi ini kita bisa melihat berapa jumlah partisipasi. Jadi ini jumlah pesertanya adalah 225 mahasiswa. Ini untuk mata kuliah skripsi, ya. Terus kemudian ini nanti ada, ini adalah untuk melihat nilai mahasiswa, grade. Kemudian ini adalah kelompok. Kemudian ini adalah untuk fungsi untuk memasukkan atau memasuk atau mengeluarkan mahasiswa dari kelas kita, gitu ya. Nanti saya jelaskan fungsinya satu-satu. Ini tapi sekarang overview saja ya. Kemudian ini ada menu laporan, report. Kemudian di menu report ini itu adalah ada ini adalah terkait dengan aktivitas laporan aktivitas mahasiswa. Jadi sebenarnya seluruh aktivitas dosen dan mahasiswa itu semuanya terrekod di sistem ini. Jadi nanti kita bisa melihat aktivitas kita berdasarkan apapun yang kita pilih di sini pilihan-pilihannya, ya. Kemudian kalau course ini adalah untuk menu-menu yang berkaitan dengan men-setting kelas kita, gitu ya. Ini nanti saya akan jelaskan satu-satu nanti sesuai dengan ini. Penjelasan nanti adalah terkait dengan setting kelas dan sebagainya. Ini adalah khusus untuk question bank. Ini adalah untuk kita membuat soal, gitu ya. Kalau kita ingin membuat soal nanti bisa kita gunakan di menu question bank ini. Nanti saya jelaskan detailnya, gitu ya. Sekarang kita overview saja. Kemudian ada aktivitas ini ya. Nanti aktivitas ini ada ini adalah ada forum diskusi, ada macam sebagainya di situ. Tapi ini adalah yang menu shortcutnya di sini. Jadi gambarannya seperti itu.
Ya, jadi kalau kita sudah masuk, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak pernah men-setting kelasnya, itu akan muncul original putih bersih seperti ini ya, seperti suci dalam debu gitu ya. Ini apa namanya itu di sesuai ini berarti masih original gitu ya. Nah, kalau yang sudah tersetting nanti kita misalkan nih ya, saya mau lihat ini kelas kalau ini kelas saya yang di akuntansi keuangan syariah ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Akan muncul ini namanya sudah tersetting ini. Nah, nanti kita apa tujuan dari video tutorial yang ada nanti itu bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa men-setting seperti kelas saya ini. Ya, ini kelas saya yang jelek ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahi apa namanya itu menambahi yang lain yang lebih bagus lagi gitu ya. Ini saya buat asal-asalan aja. Nanti misal Bapak Ibu sekalian bisa lebih baik lagi setelah melihat tutorial saya. Oke, itu mungkin sedikit bagaimana cara kita masuk dan mengenal sedikit overview-nya. Jadi sebenarnya yang paling banyak dipakai nanti itu adalah hanya di course sama course my course ini untuk daftar mata kuliah kita yang kita ampuh. Kemudian ini course management adalah untuk shortcut tombol untuk men-setting kelas saja. Nanti kita jelaskan lebih dulu gitu ya. Oke, terus kemudian di sini kalau ada ini adalah 19711 ini adalah nama NIP kita gitu ya. Ini adalah username kita gitu ya. Nanti di dalam username ini ada banyak apa namanya menu-menu. Yang kita pakai dari sekian banyak ini mungkin nanti adalah di switch role gitu ya. Atau kalau mau misit dan sebagainya bisa. Tapi kebanyakan yang bisa kita pakai adalah di yang sering kita pakai ya, bukan ini bisa semua dipakai semuanya ya. Selain logout ya, nanti ada switch role itu yang sering kita pakai. Jadi kalau mau logout nanti di sini gitu ya. Jadi itu gambarannya tentang apa aula kita tentang e-learning Universitas Airlangga. Silakan nanti apa nama itu dicoba gitu bagi memasuki sambil dilihat-lihat dulu gitu ya. Baik, ini kalau keluar bagaimana cara keluar? Keluarnya adalah cukup di logout saja. Nah, kalau sudah di logout maka kita sudah kembali ke apa ke semula gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit di tutorial video saya yang pertama tentang bagaimana memulai memanfaatkan e-learning di Universitas Airlangga. Ingat, websitenya adalah e-learning Uner ICID ya. Nanti bisa diklik atau Bapak sekalian bisa juga menulisnya ini pakai genap 2020.elearning.uner.icid gitu ya. Tapi kalau ditulis e-learning Uner ICID aja itu boleh saja karena nanti Bapak sekalian kalau hanya apa namanya itu learning Uner ID nanti akan masuk ke halaman yang pertama tadi gitu ya. Baik, itu aja di video saya pertama bagaimana untuk membuka dan menutup login dan logout dari menu atau dari website e-learning Universitas Airlangga. Semoga bermanfaat untuk video saya yang pertama ini. Sekian, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.